Kang Ilman? Iya, siap. Mangga nanti Kang Ilman mimpin ya. Ya, siap insya Allah. Mulai aja, Nan? Iya, mulai aja Kang Ilman. Siap. Ya, kita mulai aja ya semuanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Nandi selaku Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat. Yang saya hormati Ustadz Abu Takeru selaku pemateri. Dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Semoga di malam yang dirahmati ini kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka acara kali ini dengan ucapan hamdalah. Mohon maaf maksudnya dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman dari tim Satgas Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Di sini saya selaku moderator pembawa acara malam hari ini akan memandu teman-teman di dalam kegiatan kajian malam takbiran sambil bermuhasabah dari COVID-19. Untuk pemateri malam kali ini akan disampaikan oleh Rijal atau biasa disapa dengan Ustadz Abu Takeru. Beliau adalah founder dari Paradise Tripper atau pejuang surga. Mungkin untuk perkenalan hanya segitu. Dan untuk di akhir kajian malam ini akan ada sesi tanya jawab. Nanti itu untuk sesi tanya jawab secara acak di random. Jadi mohon dipersiapkan bagi yang ingin bertanya. Hanya mengirim untuk itunya sesi tanya jawabnya nanti lewat chat ya, untuk misalkan pertama tuh ngirim stiker kayak angkat tangan begitu. Nanti lewat chat Zoom-nya. Nanti dari situ diacak. Mungkin kita langsung aja demi mengefektifkan waktu malam ini. Kita langsung saja kepada Ustadz Abu Takeru untuk menyampaikan materinya. Mohon kepada teman-teman di sini untuk disimak dan dihayati. Apabila ada yang perlu dicatat, dipersilahkan. Untuk waktu dan tempat, silahkan. Sebentar. Cek. Oke, alhamdulillah. Teman, ini suara jelas nggak, Ilman? Alhamdulillah jelas, A. Oke, jelas ya. Sebentar, Ate kalau pakai Zoom teh masih rada-rada bingung. Lebih seringnya pakai apa namanya teh Google Meet. Google Meet. Ya, teman-teman semua, aku ucapkan semuanya, perkenalkan saya Rizal Abu Takeru. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pembukaannya agak cepat aja teman-teman, pengen langsung masuk ke materi dan tanya jawab. Cuma bisa paling sampai jam 9. Dan ini udah masuk ke tanya jawab juga ya. Jadi sampai jam 9 tuh udah masuk tanya jawab.
buat kalian yang lagi di rumah, kelihatannya sih ini kalau kajian lewat Zoom, apalagi malam takbiran, bakalan ribut ya. Mungkin orang tua lagi heboh bikin ketupat, adik kakak lagi heboh main dan sebagainya. Tadi juga ngedengar agak ada yang ribut, teriak-teriak gitu ya. Nah, teman-teman, mau ingetin saya, kalian yang lagi hadir live di sini, sayang banget loh, beneran loh. Kalian nih ngeluangin di Zoom kajian ini bisa sampai sekitar 400-300 megabyte. Dan yang jelas ini kan uang gitu. Kecuali yang internetnya unlimited. Dan kalian udah hadir, internet keluar, ikut kajian, tapi sangat dikhawatirkan beres kajian ternyata kita malah nggak dapat kasih sayang dan rahmat Allah. Kenapa? Karena kita saat lagi kajian ribut dan sebagainya. Kalian mungkin pernah ngedengar ada satu ayat di surah Al-Hujurat, surat 49. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Saya nyampein ini dulu nih di awal buat kalian. Saya ingin menyampaikan nasihat di awal. Mungkin teman-teman yang lain bisa audionya di-off-in dulu aja, ya, biar nggak keganggu. Nanti kalau emang ada yang butuh moderator dan sebagainya, untuk ngobrol nanti bisa di-on-in lagi. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Muhammad SAW. Dan jangan pula kalian memanggil beliau seperti kalian memanggil satu sama lain. Karena perbuatan itu bisa menyebabkan amal kalian terhapus, lenyap, sedangkan kalian nggak nyadar. Ternyata dari ayat ini, teman-teman, ada peringatan keras nih. Kalau kalian nih, misalnya di dosen nih, kalian Ilman kan anak hukum ya. Di sini semuanya anak-anak hukum ya, kecuali ngelihat tadi ada anak SMA, SMK 13, Bandung ya, adalah beberapa orang. Cuman mayoritas kalian mungkin anak hukum yang udah yang ngerti hukum, tahu lah gimana dosen. Kadang-kadang kan dosen agak rese ya. Ada dosen yang ngajarnya enaken, ada dosen yang ngajarnya serem, ada dosen yang ngajarnya bikin ngantuk. Nah, kalian bayangin ada dosen ngomong terus kalian tidur. Itu kalau dosennya dosen yang baik, didiamin aja, ya nggak sih? Dan rata-rata dosen yang paling nggak enakan itu dosen-dosen yang dimana kita di kelas tuh bisa dapat istirahat yang paling tenang ya. Dan kita takut kalau misalnya dapat dosen yang ngajarnya tuh bener-bener strict, disiplin. Wah, itu menjangankan kita mau tidur, mau megang handphone, ngelihat sekilas saja takut banget kan. Nah, teman-teman semua, ini semua nggak ada nilainya kalau misalnya kita bandingkan dengan pelajaran Islam. Maksudnya gimana sih Ustadz? Ini, kalian belajar fisika, belajar hukum, sosiologi, apa kayak mau di UIN, mau dimanapun, dosen nerangin, kemudian kalian tidur, paling banter, kalian nggak ngerti pelajarannya. Tapi itu pun nanti bisa direvisi, bisa diulang lagi belajar di kosan sama temen. Kadang juga kita ngerasa kan, kadang kalau dosen nerangin di kelas nggak dapat apa-apa, nggak ngerti. Tapi kalau emang nggak ngerti kan kita nanti bisa lagi di rumah, ya nggak, belajar lagi. Tapi ini beda, nggak berlaku untuk pelajaran Islam, teman-teman. Dalam pelajaran Islam, ketika Ustadz menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, kalian mau ngerti kek, mau nggak ngerti kek, sama adab kalian harus ngedengerin dengan konsen. Kalau enggak, Allah sendiri yang menyampaikan. Kalau kita kagak konsen, atau kalau kita kagak mau ngedengerin dengan baik, maka kata Allah apa? Amal kalian, ya. Kita lagi kajian, terus kalian malah ngobrol, kayak lagi kajian, terus kalian malah jadi apa? Pokoknya nggak konsen, mungkin lagi kajian sambil nonton Naruto, One Piece gitu ya. Sebentar dulu, maaf ya. Kalian lagi kajian malah nonton anime, lagi kajian malah sambil nonton drama Korea. Amalnya lenyap, kata Allah.
Dan yang paling parah tuh apa? Amalnya lenyap sedangkan kalian nggak nyadar. Ini bagian yang paling serem banget. Amal kalian lenyap dan kalian nggak nyadar. Jadi kita nih pulang kajian udah berharap nangis-nangis. Misalnya nangis karena kajiannya nyentuh. Misal ya, kalian dengerin kajian Ustadz A, Ustadz B. Pas ngedengerin kajian nangis. Pulang dari kajian ternyata nggak dapat pahala. Justru dapat dosa. Gara-gara pas kajiannya nggak bener. Disampaikan sabda Nabi SAW, kitanya ngobrol kagak konsen. Jadi saran saya buat kalian yang emang kalian anak visual dan bisa lebih konsen dengan visual ngelihat saya, maka konsen pelototin tas saya yang ikhwan. Tapi buat kalian yang audio, yang kalau ngelihat orang malah jadi nggak konsen, merem teman-teman. Tapi tetap ngedengerin konsen supaya dapat manfaat maksimal dari kajian ini, insya Allah. Pembahasan ini emang pembahasan yang nggak mau ngangkat topik tertentu, tapi lebih ingin ngingetin kalian semua dengan hikmah COVID. Kalau Asi sekarang ngobrol sama kalian ya, anak-anak mahasiswa, rata-rata kalian cerdas. Rata-rata kalian ya namanya mahasiswa taat lah sama aturan yang disampaikan oleh pemerintah dan juga sama para ahli medis. Kita akan ngelihat COVID ini dari sudut pandang akidah dulu, teman-teman. Karena kebanyakan orang ngebahas COVID dari sisi duniawinya, dari sisi sosial, tapi kita lupa untuk ngebahas COVID dari sisi akidah Islam. Dan ini yang sering terlewatkan. Kita nggak akan bahas COVID tentang orang-orang yang berpendapat COVID itu konspirasi Yahudi. COVID ini konspirasi. Ini orang-orang yang bilang COVID konspirasi itu kayaknya mereka doyan main Resident Evil dulunya. Sehingga mereka udah kenal sama Umbrella Corporation dan mereka kayaknya udah biasa nembak-nembak zombie gitu. Jadi ketika ada virus lagi yang diingat itu zombie, Nemesis, Resident Evil, Leon Kennedy dan sebagainya. Ini apa sih otak mereka tuh dipenuhi dengan sampah beginian? Kasihan saya mah sama tenaga medis yang udah mati-matian kerja, kemudian dibilangin bahwasanya COVID itu adalah konspirasi. Aduh, gimana perasaan mereka coba teman-teman. Nah, ini kita nggak bahas COVID menurut versi ini, itu, udahlah, males. Kita bahas COVID dari sudut pandang Islam. Teman-teman, COVID-19, virus ini, kita harus yakin Allah lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Oke, itu poin nomor 1 yang wajib kita pegang. Yakin bahwasanya Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Tapi, keburukan yang Allah ciptakan itu pasti mengandung hikmah yang sangat banyak dan hikmahnya baik. Dan Allah menghendaki hikmah tersebut, bukan menghendaki keburukannya. Sehingga walaupun Allah yang menciptakan keburukan, kita nggak bisa bilang Allah buruk. Contoh, Allah ciptain Dajjal, Allah ciptain setan, Allah ciptain iblis, Allah ciptakan jahanam, Allah ciptakan orang kafir. Ini kan semuanya buruk. Nggak bisa kita bilang baik. Nggak bisa kita bilang Dajjal baik, iblis baik. Nggak, ini buruk semuanya, teman-teman. Nah, tapi Allah menciptakan itu semua karena ada hikmah di baliknya. Dan hikmah itulah yang Allah kehendaki. Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang Allah, kita tetap meyakini Allah yang maha baik. Walaupun Allah menciptakan iblis, tapi Allah nggak salah. Dan apa hikmahnya? Ada hikmah yang bisa kita lihat, ada hikmah yang nggak bisa kita lihat. Kalau yang bisa kita lihat hikmahnya, alhamdulillah. Kalau hikmah yang belum bisa kita lihat, ya sabar. Dengan tetap meyakini Allah lah sang pencipta yang maha baik. Kita ambil contoh iblis deh. Iblis diciptain oleh Allah. Nggak mungkin iblis diciptain oleh dirinya sendiri kan. Nah, Allah menciptakan iblis, ada hikmahnya nggak? Ada banget. Dengan adanya iblis, kita jadi bisa berjuang menjauhi bisikan setan. Dengan adanya iblis, kita jadi bisa berlindung kepada Allah dari iblis. Dengan adanya iblis, kita bisa berjuang untuk menahan hawa nafsu kita dari bisikan mereka. Dan semua itu tercatat menjadi pahala. Cek. Nah, kenapa ya tadi? Ini masih ada nggak? Tadi kok zoom-nya nggak bisa? Cek.
Masih kedengaran kan? Masih ya, Masih. masih kedengaran. Jadi tiba-tiba ada tulisan Zoom is no longer apa gitu. Emang Zoom nggak bisa lebih dari 40 menit ya katanya ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, Allah menghendaki kebaikan dari ciptaan-ciptaannya yang buruk. Dengan adanya Dajjal, orang-orang jadi bisa berjihad. Dengan adanya Dajjal, orang-orang jadi terus memohon kepada Allah perlindungan dari datangnya Dajjal dengan membaca Allahumma al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Jadi teman-teman pokoknya everything semuanya ada hikmahnya. Nah, orang dia putus asa, hidupnya sempit pas dikasih ujian oleh Allah karena dia kurang memahami hal ini. Mungkin aja saya udah nemu 2 dari teman saya atau murid saya yang curhat mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Padahal masalahnya nggak gede-gede amat. Dianya yang bahkan bikin ruwet sendiri gitu. Udah punya pekerjaan, gaji UMK Tangerang, 4 jutaan tuh. Tapi kok masih stres? Karena dianya yang otaknya itu terlalu sempit gitu. Ketika memahami ujian dari Allah dengan sempit, maka hamba akan semakin sengsara. Tapi ketika hamba berusaha untuk meyakini Allah menciptakan keburukan pun pasti ada hikmahnya yang baik. Dan saya tinggal nunggu hikmah yang baik tersebut. Itu hamba nggak akan putus asa saat dia tahu hal tersebut. Para dokter, sekarang udah ada dokter-dokter yang bikin video Indonesia terserah Anda. Kita sangat paham perasaan dokter yang sakit hati, itu paham, wajar, manusiawi banget, manusiawi. Dan kita nggak bisa salahin mereka, mereka manusia loh. Wajar udah mati-matian, mereka pusing 6 jam pakai APD, ADP, APD. Ya itulah pakai baju yang kayak astronot gitu ya. Itu tuh udah capek, panas teman-teman, pusing, mual, kesiksa. Berbulan-bulan mereka kayak gitu, masyarakat malah terus melakukan hal yang bikin COVID semakin meluas. Sehingga kalau mereka udah capek ya kita sangat paham hal itu. Kita nggak bisa salahin mereka. Tapi coba kita ngelihat ada sebagian dokter yang mereka itu sudah paham akidah dengan baik. Sekali lagi kita nggak menyalahkan dokter yang tadi yang versi pertama ya. Karena kita sangat paham itu manusia banget, manusiawi banget kalau capek. Tapi lihat bagaimana efek dari orang yang benar-benar paham akidah. Sebagian dari dokter, ada yang bikin hashtagnya bukan Indonesia terserah Anda. Ya, tapi apa? Indonesia, mari terus tawakal. Indonesia, mari berjuang bersama. Karena dia tahu capek dia, letih dia, kangen dia sama keluarga atas musibah yang COVID yang menimpa Indonesia ini, menimpa dunia ini. Semua rasa sedih dan rindu mereka itu Allah catat menjadi pahala. Dan mereka ngarepin tiap detik pahalanya nambah. Dan rasa yakin akan pahala dan ganjaran dari Allah itu membuat mereka menjadi termotivasi terus untuk hidup. Nah, jadi teman-teman buat sekarang kalian yang galau di rumah, bingung, bosan, dan sebagainya, ayo belajar Islam lebih dalam agar kita nggak jadi tipe-tipe orang yang seperti itu, yang putus asa. Dan cuma pengen mengingatkan kalian 3 hal aja deh. Ya, sekarang Ramadan udah beres. Udah malam takbiran berarti udah masuk ke 1 Syawal. Cuman ingin ngingetin kalian dengan 3 hal, habis itu kita masuk ke tanya jawab aja ya. Ini udah sering ulang di kajian. Tapi sebelumnya mau ngecek dulu nih teman-teman. Ya, di sini kan udah ada yang hadir sekitar 25 orang nih. Nah, mau ngecek berapa orang di antara kalian yang benar-benar serius. Ya, maka Arizal pingin nyuruh kalian sesuatu nih. Sekalian ngecek ya. Bisa kan ya lagi buka Zoom sekaligus buka Instagram bisa. Atau buka Instagram dulu sebentar. Apin kalian nge-follow Abu Takiru 0, kemudian DM, sampaikan nama kalian dan asal kampus kalian atau asal sekolah. Ya di sini ada 25 orang jadi harusnya saya dapat 25 DM. Sekarang ya. Now, Abu Takeru 0 di Instagram, silakan follow terus DM. Ya, saya ingin tahu berapa orang dari kalian yang masih ngedengerin ceramah ini yang nggak kabur. Ya, oke. Siap. Kita ngeliat ada berapa orang di sini.
Oke. Mungkin sebagian yang lain ada yang udah follow duluan ya. Silahkan follow dulu Abu Takeru 0 ya Instagramnya. Terus habis itu DM nama dan asal kampus kalian. Oke, sepertinya teman-teman kalau saya ngelihat mayoritas yang ada di sini masih nggak huleng ya. Ini nggak huleng berarti nggak connect, belum connect nggak apa-apa deh. Buat kalian yang udah connect, syukur. Yang nggak connect ya alhamdulillah, semoga sama Allah dibuat jadi connect lagi. Maksudnya tersambung dengan pemateri. Tapi saya akan fokus kepada teman-teman yang emang konsen. Saya ingin kalian ingat dengan 3 hal ini. Ya sekali lagi pembahasan ini pembahasan lebih cenderung bahas COVID ya. Karena pembahasan Ramadan udah lewat, pembahasan Idul Fitri nggak banyak yang bisa kita bahas tentang Idul Fitri. Karena kalau dari segi fikih gimana sholatnya kalian bisa baca sendiri. Kita mari ngerenung teman-teman. Buat kalian yang oleh Allah dikasih rumah yang besar, bahkan dapat kamar sendiri, kamar nggak usah sharing sama kakak, adik, apalagi sama orang tua. Coba deh, pas kalian lagi di kamar sendirian, kalian ucapin Alhamdulillah atas nikmat Allah pada kalian. Dan jangan kita ngeluh, ya Allah bosen 2 bulan di rumah terus, nggak bisa kemana-mana. Bro, kalau kita masih mindsetnya kayak gitu, mau kalian punya rumah segede gunung juga pasti bakalan bosen. Mau kalian punya rumah segede gunung juga pasti bakalan ngeluh. Karena manusia itu nggak akan pernah yang namanya puas. Nggak akan pernah. Kalian makan makanan yang enak, dan kalian ketagihan, ada saatnya dimana kalian bakalan kepenuhan dan akhirnya nggak bisa makan lagi. Tapi yang kalau udah tahu itu makanan enak banget, besoknya pas udah lapar pingin makan lagi. Dan begitu juga uang. Nabi SAW bersabda, kalau anak Adam itu dikasih harta sebanyak lembah, atau selembah emas kalau nggak salah, misalnya dia akan ingin lembah yang kedua, 1 lembah emas deh, atau 1 lembah harta. 1 lembah harta, kalau misalnya itu rupiah, kalau 1 lembah mungkin simpen aja lah 1.000 triliun. Ya, kayak Bill Gates tuh. Itu pasti masih pingin tambahan. Itu manusia. Nggak akan pernah sembuh penyakit ini. Sampai kapan? Sampai mati, kata Nabi SAW. Kalau kalian udah dikasih nikmat dari Allah berupa rumah yang luas, dalam kondisi kita terpenjara, nggak bisa kemana-mana, mari renungi sabda Nabi SAW dalam hadis yang derajatnya hasan. Nabi kita SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dunia ini, teman-teman, orang yang beriman akan nyadar kalau bumi ini benar-benar penjara. Mau sekaya apapun, seganteng apapun wajah kalian, misalnya SKPS-nya 10. Non SKPS, satuan kegantengan per second kuadrat. Woi, ganteng. Si moderator yang lagi senyum-senyum ini ya. Atau sok ganteng moderatornya. Oke. Dan teman-teman lihat, kalian ya yang benar-benar sama Allah dikasih everything deh, kaya, ganteng, follower banyak, wah pokoknya semuanya ada, kuat, badan keker, tetap merupakan penjara dunia ini. Kenapa? Karena nikmatnya super terbatas. Kalian tahu di atas langit ada apa? Katanya di atas langit ada Hotman Paris. Saking kayanya tuh ya. Ada istilah baru. Di atas langit ada langit, dan di atas langitnya ada Hotman Paris. Saking kayanya dia. Dia punya mobil apa? Aborigin, Lamborghini ya. Lamborghini tuh. Mobil Lamborghini. Rumah mewah. Pas kemarin diwawancara kan sama salah satu ustadz. Pas ditanya gimana kondisimu, gimana kondisi Bapak, Hotman Paris, dan jawabannya ya saya takut, saya parno, nggak enak hidupnya, sempit di rumah udah hampir 2 bulan, ya Allah kurang apa ini rumah udah gede dan sebagainya. Ya emang dia nggak beriman sih ya, dia bukan orang Islam. Tapi kita ngelihat dari sisi bagaimana orang yang dikasih kekayaan pun jujur dia nggak bisa tenang. Nggak ada kebahagiaan. Sebaliknya teman-teman, kita ngelihat Koh Stephen, ya, mu'alaf Cina ini, pendiri Mu'alaf Center, itu beliau menjual semua hartanya
menjual hampir seluruh hartanya, rumah, mobil, motor, sampai 12 miliar. Kemudian 12 miliar itu dia bagi-bagi buat yang terkena dampak COVID-19. Enak banget dibagi-bagiin, dar, 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 dar. Dan orang yang cerdas tuh yang beginian gitu. So, kalian punya uang 1 juta, habisin tuh 1 juta untuk makan makanan yang sederhana. Kuat berapa ratus ribu. Nasi goreng pinggir jalan tuh porsi super jumbo, cuman 15.000 misalnya paling mahal. Atau yang elit nih 40.000. Buat berapa? Kalian punya 1 juta nih, disuruh dihabisin. Buat makan doang. Yakin gak bisa dihabisin tuh. Kecuali kalau beli makanan yang super mewah tapi dikit. Misalnya beli restoran yang super high class gitu ya, cuman kue doang 500.000, ya bisa aja. Tapi kalau kalian makannya yang sederhana, nasi goreng pinggir jalan, punya uang 1 juta buat sendirian, kalian kuat berapa porsi? Paling juga cuman 30.000. Sisanya 970.000 nggak bisa untuk dinikmatin. Kalaupun maksa, yang ada siksa. Kesiksa tuh perut kegedean, engap. You know the meaning of engap. What's the meaning of engap? Engap means, ya tahu lah, pokoknya nggak kuat lagi buat makan, capek, ngos-ngosan, susah napas, nggak nyaman. Ini dunia. Makanya Nabi SAW bersabda, dunia sijinul mu'min, dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, tapi surga bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir mah bebas. Mereka nggak ada larangan. Mereka terserah mau ngelakuin apapun yang mereka inginkan. Karena mereka nggak meyakini akhirat, mereka hidup bebas. Tapi walaupun mereka hidup bebas, ujung-ujungnya sama aja. Di hati kecil mereka, mereka terasa terkekang. Nah, mereka pingin free, mereka pingin bahagia, tapi tetap aja, ya, tapi tetap aja mereka itu bakalan ngerasain bahwasanya hidupnya itu nggak terlalu bahagia, nggak bisa bahagia sempurna itu teman-teman, nggak bisa. Dapat kebahagiaan yang sempurna. Jadi seperti itulah, mari jadi orang yang cerdas teman-teman. Kalau dengan adanya COVID ini, kita semakin syukur atas nikmat Allah. Ya Allah, aku nih di rumah dapat kamar sendiri, adik di kamar lain, kakak di kamar lain, aku sendirian nih di kamar. Enak, luas, gak keganggu sama yang lain. Sedangkan ada di antara hamba-hambamu yang rumahnya itu satu petak, kamar, ruang tamu, dapur, bareng semuanya, kakak, adik, bahkan orang tua dan anak gabung. Coba, kalau kita terbiasa ngelihat ke yang lebih bawah dari kita, itu hati teman-teman bakalan plong banget. Ya Allah, Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu. Syukur. Seperti itu teman-teman. Itu poin nomor 1 ya. Yaitu dengan adanya COVID ini, yang kalian yang rumahnya gede tetap syukur. Syukur terus. Dan yang rumahnya kecil pun tetap syukur, karena kecilnya rumah kita tetap tidak sebanding dengan neraka. Maksudnya jauh lebih baik daripada neraka. Kalau neraka itu udah mas sempit dan disiksa. Kalau kita sempit, tapi masih tetap bisa nikmat napas dan sebagainya. Kedua, usahakan teman-teman dalam kondisi COVID ini, walaupun udah bukan Ramadan lagi ya, ini kita saling doakan, karena yang namanya maksiat tuh berat. Kita mungkin selama Ramadan tahan untuk nggak maksiat, tahan untuk nggak nonton film haram misalnya. Tapi beres Ramadan kita terjerumus lagi ke dosa. Nah, coba kita berusaha untuk saling ingat dan juga saling mendoakan. Melakukan maksiat di saat adanya wabah, itu dosanya lebih besar daripada maksiat kalau nggak ada wabah. Berdasarkan ucapan sahabat Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena wabah itu Allah turunkan untuk menjadi peringatan buat hamba. Ya, ibaratnya gini deh teman-teman, misal ya, ada orang, Arizal nih, Ilman nih misalnya, Ilman ya. Karena Ilman dekat banget sama Arizal. Andi ngomong ke Ilman, Ilman jaga adab ya di depan saya. Terus si Ilman malah gak jaga adab. Tentu saya kesel. Nah, jadi disuruh jaga adab si Ilman malah ngalelewe, ngalelewe, gitu. Pokoknya mah lidahnya dikeluarin, ngejek-ngejek saya gitu. Saya marah kan. Saya udah ngasih nasihat, Ilman jaga adab di hadapan saya nggak suka sama orang yang nggak beradab. Si Ilman malah ngejek-ngejek, ngolok-ngolok. Saya kesel. Tapi lebih kesel lagi kalau saya udah ngeluarin tongkat nih, udah siap mukul Ilman, tapi si Ilman masih kayak gitu.
Atau bahkan si Ilman udah dipukul, tapi si Ilman masih kayak gitu perilakunya. Lebih marah lagi saya. Gitu. Ini analogi, bukan menyamakan Allah dengan saya. Enggak, sama sekali tidak. Tapi itulah analoginya. Ketika hamba tidak dikasih musibah, maksiat, itu aja Allah udah murka. Apalagi kalau hamba udah dikasih ujian, udah dikasih musibah biar Allah. Makanya doalah ke Allah teman-teman dan doakan saya. Kita saling doakan agar Allah menjauhkan kita dari maksiat ya. Dan poin terakhir teman-teman, setelah kita bahas dua hal tadi, kita ngebahas tentang Idul Fitrinya deh ya. Karena Ramadan udah 30 hari, maka kita renungi satu nasihat dari para ulama, yaitu ketika menukil sahabat Nabi SAW, ingat satu statement ini, ingat satu paragraf nasihat yang luar biasa ini. Ulama ini menyampaikan, sahabat Nabi kita SAW itu, mereka itu kalau di bulan Ramadan, 5 bulan setelah Ramadan atau 6 bulan setelah Ramadan, ulang ya. Ini kan Ramadan nih, berarti udah Syawal ya. Nah, dari Syawal sampai 6 bulan ke depan, para sahabat Nabi SAW yang ibadahnya udah super baik, udah ikhlas, mereka tetap memohon kepada Allah selama 6 bulan agar amal ibadah mereka diterima selama bulan Ramadan kemarin. Kemudian Awal mungkin kirim pertanyaannya langsung ke chat, tinggal langsung ngomong aja. Kita mulai aja ya untuk nyari. Bentar. Kita acak dulu. Yang out of topic, izinnya waktu itu saya dengar dari guru ngaji, saya kalau misalnya kita cuma mendengar kajian setengah itu gak boleh ya. Jadi kalau sudah mendengar kajian harus sampai selesai. Mending kalau gak bisa mendengar kajian yang ya setengah lebih tidak usah atau bagaimana. Oh jadi kata guru ngajinya tuh kalau misalkan kita cuma mendengar kajian itu nggak boleh setengah-setengah, katanya harus full. Nah mending nggak mendengar, lebih baik nggak mendengarkan sama sekali atau mending setengah-setengah atau bagaimana gitu. Ya, siap. Bentar. Ini teh bingung gimana. Oke. Ilman masih kedengaran suara? Masih ya, alhamdulillah. Ngedengerin kajian setengah-setengah yang sangat dikhawatirkan adalah salah dalam memahami apa yang disampaikan Ustadz. Oke, itu yang harus kita ketahui. Tapi kalau kita niat benar-benar ingin mencari tahu dan ingin mencari rahmat dan ampunan Allah, tetap datang walaupun cuma injury time. Tentunya kita usahakan dulu ya, jangan sampai sengaja datangnya pertengahan. Kita dari awal udah perjuangan nih, pingin on time, bahkan sebelum kajian dimulai udah datang. Tapi qadarullah, takdirnya di tengah jalan misalnya macet yang nggak mungkin kita bisa keluar darinya, sehingga datangnya cuma dari pertengahan sampai beres, tetap kita datengin aja. Nah, materi yang kita nggak paham, kan ada kaidahnya. Sesuatu yang belum kita pahami dengan betul, ya jangan dulu diyakini. Kalau kita ngedengerin kajian setengah dan belum begitu memahami, ya kita tanya ulang. Kita tanya ulang,
kita dengerin rekaman ulang sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman secara utuh. Atau kita tanya lagi ustadznya, maaf ustadz tadi saya nggak dengerin full. Kan bisa. Tapi tetap datang nih kayak Ilman nih ya. Yang udah sering Arizal olok-olok nih. Si Ilman ini datangnya jauh-jauh dari Cibiru menuju kajian Arizal di Setiabudi. Itu tuh kalau nggak salah sekitar 30 kilometer naik motor, hujan-hujanan, pulang kegelapan. Ya Ilman ya. Siap, A. Mudah-mudahan nanti istiqomah Amin. COVID ya. Insyaallah. Nah, si Ilman ini datang kadang telat, tapi seringnya mah tepat waktu, bahkan yang paling pertama hadir gitu. Andai Ilman datang telat sehingga dapat pemahamannya cuma setengah, tetap insya Allah niat Ilman datang ikhlas karena Allah, ingin mencari ampunan, rahmat dan hidayah Allah, nyampe tempat, dapat rahmat Allah, insya Allah, dapat hidayah, dapat ampunan. Adapun pemahaman yang belum sempurna, itu nanti dengerin ulang di bagian yang tadi kelewat gitu. Nah, jadi bisa dengan cara seperti itu. Jadi jangan jadi alasan, saya mau datang, 5 menit, dah lah nggak usah datang aja. Itu alasan, itu setan yang bikin males kayak begitu. Oke, semoga bisa dipahami. Silakan ya. Lanjut, Ilman. Monggo. Ini ada lagi ya, katanya. Assalamualaikum Ustadz. Tips dan trik agar kita tetap segar dalam kajian. Kadang kalau dalam melakukan kebaikan itu kita sering ngantuk, katanya. Gimana, A? Katanya. Itu setan ya teman-teman, dan emang harus dipaksakan. Pertama, kudu banyak minta ampun ke Allah atas dosa sungguh-sungguh. Itu mah kudu beneran. Karena ini ciri-ciri orang yang ngantuk saat kajian, ini beneran ciri-ciri Allah tidak mengendaki kebaikan untuk dia loh. Dan ini bahaya teman-teman, bahaya banget. Kalau setiap kajian ngantuk, dan ini dijadikan kebiasaan terus-menerus, ini parah, buruk sekali, buruk. Tipsnya gimana? Kalau lagi di rumah sekarang, kajian Ustadz udah mulai ngantuk ke air, masukin air ke hidung sampai super nyegrek, bahkan sampai masuk ke tenggorokan kalau perlu. Itu insya Allah bisa fresh lagi sekitar 20 menit. Ya. Terus harus maksakan konsen sambil merengut gini, sambil gitu. Pokoknya sambil minum, sungguh-sungguh. Kita pasti ya. Itu minta ke Allah, cuci masuk ke dalam, insya Allah bisa fresh lagi. Begitu teman-teman. Semoga bermanfaat jawabannya. Ya, silakan Mas. Cek, masih ada? Ada. Ini masih ada. Ini yang ketiga. Izin bertanya. Ini di luar topik juga. Misalnya saya dulu sering meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Dan sekarang saya sudah tobat. Apakah dosa saya yang dulu pernah meninggalkan sholat 5 wajib 5 waktu itu akan dipertanggungjawabkan? Misalnya disiksa kubur. Itu bagaimana, A? Pertama kalian harus tahu meninggalkan sholat itu, ulama berbeda pendapat. Apakah kafir atau tidak. Namun pendapat yang paling tepat insya Allah adalah pendapat ulama yang menyatakan kalau meninggalkan sholat wajib sekali. Ilman yang jadi korban deh. Si Ilman misalnya, duhur lagi main Mobile Legend misalnya ya. Lagi itu Mobile Legend. Si Ilman, nyengir jangan-jangan beneran tanya. Enggak lah insya Allah ya. Ilman mah nggak main Mobile Legend. Mainnya PUBG ya. Insya Allah. Nah, si Ilman dia lagi main Mobile Legends jam 12 siang ya. Terus Ilman dia bilang, nantilah waktunya. Terus sampai duhur, udah mau sampai asar, dia Ilman masih bilang, nanti aja udah nggak usah sholat dulu, sekarang saya lagi main Mobile Legends. Masuk ke waktu asar, itu si Ilman murtad dari Islam. Kafir. Nggak ada bedanya sama orang Buddha, Hindu, Yahudi, sama. Kafir, murtad. Bahkan sebagian ulama berpendapat orang Islam yang meninggalkan sholat, dia posisinya lebih rendah, lebih parah di neraka daripada orang Kristen dan Yahudi. Serem nggak sih? Serem banget, teman-teman. Nah, pendapat yang lebih tepat di antara pendapat para ulama, jadi ulama terbagi jadi 2 pendapat. Imam Syafi'i berpendapat orang Islam yang ninggalin sholat, dia tidak kafir. Tapi pendapat gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat orang yang ninggalin sholat itu kafir, murtad. Nah, kalau udah murtad, dia udah amalnya habis. Lalu dia tobat. Kalau dia tobatnya sungguh-sungguh dan nyesel, Allah dan tidak akan tanggung jawabkan. Insya Allah. Sungguh-sungguh tobatnya itu yang teman-teman. Itu aja Ilman ya, silakan.
Eh, ini ada yang mau bertanya dari Raka Pratama Hijrah Soji. Silakan. Oh, mau diketik. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Maaf, apakah ada keterangan bahwasannya ibadah dalam Ramadan kita ini diterima baik itu tanda-tandanya ataupun lainnya? Bentar. Maaf, Oke, itu apakah ada keterangan bahwasannya ibadah dalam Ramadan kita ini diterima baik itu tanda-tandanya ataupun lainnya? Gimana ya ini? ngerti lah. Apakah Kurang ada paham. ciri-ciri mananya? Apakah ada ciri-ciri kalau ibadah kita diterima? Ada, teman-teman. Ciri-ciri ibadah kita diterima adalah satu, amal kita makin baik setelah Ramadan. Dua, rasa ingin menjauhi maksiat dan kekuatan iman kita untuk menjauhi maksiat itu lebih meningkat lagi. Ketiga, hati kita makin terus merasa diri ini kotor dan makin tawadu dan ngerasa kalau ibadah kita belum ada apa-apanya. Itu dia ciri-cirinya. Jadi kalau udah beres Ramadan, terus kita bilang, wah, gue udah khatam 4 kali. Kajian dalam sebulan 30 kali saya dengar tiap hari minimal 1. Alhamdulillah taraweh 11 rakaat tiap malam. Alhamdulillah sedekah. Pakai alhamdulillah mah bagus, pakai alhamdulillah. Tapi hatinya tuh merasa bangga, merasa ini gue udah gini. Seneng gitu, bahagia ngelakuin itu. Ini ciri-ciri kalau ibadahnya justru ditolak. Karena orang yang beriman itu, mereka sholat, ngaji, bayar sedekah, beramal soleh, dan beres ngelakuin itu, mereka tuh yang ada perasaannya takut, ya Allah, banyak banget kekurangan, ampun, tidak diterima ya Allah amalan tadi. Itu sambil dia terus nambah amal. Ciri-ciri terbesar, satu, amal solehnya nambah, dua, dosanya dia makin berjuang menjauhi dosa. Tiga, dia semakin tawadu, semakin ngerasa gak ada apa-apanya amalnya. Itu. Halo? Ya, halo. Kedengaran? Kedengaran, Nak. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir kalau misalkan ini udah gak ada waktunya. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, ini dari Ricky. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Minta doanya agar saya tetap fokus dan semangat beribadah kepada Allah. Begini Ustadz, bagaimana kita menyikapinya dan menyikapi apabila tetangga yang sering gibah secara tidak sengaja yang suka terdengar ketika mau ditegur takut disangka tidak sopan. Itu jadi harus bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya. Raka Pratama Hijrah Soji. Ini SMA 1. SMA 1 Soreangnya. Oke. Kalau misalnya ada tetangga yang suka gibah, oke. Kita harus menolak dengan hati kita minimal. Kalau bisa nasihatin mereka bagus, kalau nggak bisa minimal kita nolak di hati kita, benci dengan gibahnya, dan kita nggak ikut-ikutan. Gitu, harus. Ya. Kalau bisa sih nasehatin, tapi kalau misalnya dinasehatin, si tetangganya malah makin menjadi-jadi, malah marah dan sebagainya, malah makin nolak nasihat, maka kita minimal benci aja di hati kita, dan kita jangan ngedengerin gibah mereka, tolak aja semua gibahnya. Ya, di hati kita jangan ada rasa senang dengan kegibahan tersebut. Itu aja. Kalau mau nanya lagi nanti di live Instagram berikutnya Jumat depan, oke? Teman, kapan ke Bandung lagi ya? Mungkin nanti kalau udah selesai COVID-19 ya. 2022 beren. Insya. Jangan malah berharap ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ya. Amin, insya Allah. Lagi di atas kebaikan insya Allah. Makasih Ilman. Siap. Itu aja, Ariza harus cepet-cepet buru-buru mau ngelakuin sesuatu. Maaf ya nggak bisa doa. Kalau doa ya sama Ilman aja, nggak bisa lanjut lebih lama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Mungkin kita
Masya Allah. Untuk kajian malam takbiran hari ini akan saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Saya Muhammad Ilman, izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah ikut. Terima kasih kembali. Aduh, sejujurnya saya gugup bertemu dengan Ustadz. Nandi masih ada gak? Assalamualaikum Nandi. Oh udah gak ada ya? Siap. Waalaikumsalam. Mungkin udah Nan. Aduh. Atur nuhun sadayana, Kang Ilman. Siap. Terima kasih juga nih buat semuanya nih. Khususnya buat Nandi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Atur nuhun semuanya teman-teman, nanti tim Humas itu kirim link kuesioner untuk diisi ya, nanti untuk mendapatkan sertifikat. Kang Ilman nanti nitip untuk Ustadz ya. Siap, insya Allah. Mangga atur nuhun. Nanti jam 9:30 kita takbiran lagi di Zoom ya. Oke, siap, insya Allah. Silakan. Mohon maaf Nan ya apabila ada kesalahan dari seorang moderator. Aduh. Enggak, santai. Mangga sadayana hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.